Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca sebuah tulisan fenomenal dari Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya, di dalam menanggapi daripada dua manuskrip yang sangat fenomenal yang disampaikan oleh Gus Rumail ya di acara debat ilmiah di Robitoh Alawiyah, yaitu tulisan beliau itu yang berjudul Di Robitoh Rumain menampilkan manuskrip-manuskrip palsu. Hanif mengutip, Wafi tidak mengerti. Oke, ini judul yang sangat sangat menarik sekali ya, saudara sekalian. Oke, ini jurnal yang terbit pada tanggal 14 September 2024 ya, saudara sekalian. Oke, mari kita baca apa kira-kira yang disampaikan oleh K.H. Imaduddin ya. Oke, yang pertama, saudara sekalian, untuk mempertahankan nasab Balwi, Rumaid Abbas berusaha mencari manuskrip abad ke-5 sampai abad ke-8. Namun, tampaknya usaha itu akan sia-sia. Algoritma dari histografi abad ke-9 Hijriah di Yaman dan wilayah lain yang berkaitan dengan Ahmad bin Isa mengunci berbagai kemungkinan tersambungnya keluarga Ba'alwi kepada genealogi Ahmad bin Isa. Dengan semua hal itu, Romail Abbas katanya menemukan beberapa manuskrip yang dapat menolong nasab Ba'alwi. Klaim itu bisa kita lihat dari presentasinya di acara diskusi nasab di Rabithah Alawiyah maupun dalam tulisan-tulisannya di berbagai media. Lalu kemudian saudara sekalian, berikut ini akan penulis urutkan beberapa klaim penemuan manuskrip Rumail Abbas dan ulasannya. Oke, mari kita lihat ya saudara sekalian. Oke, yang pertama yaitu manuskrip Umar bin Sa'ad al-Din al-Zifari. Nah, jadi apa? Di bawah ini salah satu manuskrip Rumail yang ditayangkan dalam presentasi diskusi di Rabithah Alawiyah Jakarta pada tanggal 7 September 2024. Naskah itu memuat naskah hadis Umar bin Sa'ad ad-Din al-Zifari yang menurut Rumail ia dapatkan dari Muhammad Faqih Muqaddam, dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Umar bin Sa'ad ad-Din al-Zifari wafat pada tahun 667 Hijriah. Kata Rumail, ia anak dari Sa'ad ad-Din al-Zifari yang populer dengan gelar Taj al-Arifin. Kata Rumail lagi, ia memproduksi dan menyalin kitab berjudul Arbaun al-Musnad lil Imam Muhammad bin Ali al-Faqih al-Alawi atau Faqih Muqaddam. Oke. Oke. Umar ibnu Sa'ad ad-Din al-Zifari pada Rumel lagi mengonfilasi 40 hadis yang ia dapatkan dari Muhammad ibnu Ali Faqih Muqaddam. Dan beberapa musnid menyebut nama Sahih Mirbat. Pertanyaannya, benarkah seorang Faqih Muqaddam adalah seorang ahli hadis? Ia sebagai sosok yang namanya sama sekali tidak terekspos oleh kitab Torfat al-Ashab karya Raja Yaman Ibnu Rasul tahun 696 Hijriah. Tidak terekspos kitab Al-Suluk karangan ulama Yaman Al-Janadi tahun 732 Hijriah. Tidak terekspos kitab At-Toya As-Saniyah karangan Raja Yaman tahun 778 Hijriah. Bagaimana sekarang ada orang menemukan kitab hadis berupa musnad atas namanya? Ini pertanyaan ya, saudara sekalian. Oke, ini penampakan manuskrip Musnad Faqih Muqaddam. Nah, ini mungkin yang sering disebut oleh Ki Haji Imaduddin ya, saudara sekalian, yaitu sebagai manuskrip tinta biru bergaris ya. Oke, ini dia penampakannya. Bisa dilihat di layar kaca saudara sekalian. Ya, memang bergaris dan bertinta biru ya. Kayaknya kalau tinta biru dan kertas bergaris itu bukan abad ke-10 ke bawah ya saudara sekalian. Itu
diciptakan pada abad ke-10 ke atas, bahkan abad hampir mendekati abad ke-2000 ya. Oke, mari kita baca ya. Dalam manuskrip itu disebut bahwa Umar bin Sa'ad mendapatkan hadis dari Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam, dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abu Hasan Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad apa ini? Oke. Dan Faqih Muqaddam mendapatkannya dari Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid. Oh ini ya. Sanad ini jelas sanad palsu karena Abu Hasan Ali bin Jadid tidak mempunyai murid bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqat al-Ulama wa al-Mulk al-Jadid, yaitu wafat pada tahun 732 Hijrah, menyebut nama murid-murid Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid, tetapi tidak ada yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Adapun nama-nama murid Ali bin Jadid yang disebut As-Suluk adalah Muhammad bin Mas'ud As-Supali, Ibnu Nasir Al-Himyari, Ahmad bin Muhammad Al-Junaid, Hasan bin Rashid, Muhammad bin Ibrahim Al-Fasyahli, Umar bin Ali Sahibul Baiti, Husain. Yaitu As-Suluk juz kedua halaman 136. Oke, selanjutnya saudara sekalian. Oke, ini dalam kitab Banu Al-Muallim Al-Jabaiyun wa Banu Al-Jadid Al-Alawiyun, Abu Umar menyebutkan 9 nama dari murid Ali bin Jadid. Namun tidak juga disebutkan yang mempunyai murid yang bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Lihat halaman 6 ya, saudara sekalian. Jelas sekali manuskrip yang memuat sanad-sanad Faqih Muqaddam di atas adalah sanad palsu ya. Rumail menyebutkan bahwa tahun penulisan manuskrip itu tahun 667 Hijriyah. Ya, mungkin ini abad ke-7 ya. Dilihat dari bentuk manuskripnya, ya sangat tidak meyakinkan. Tinta biru seperti itu tidak lazim digunakan pada abad ke-7 Hijriyah. Kertas yang bergaris-garis semacam itu diproduksi sekitar tahun 1960. Ternyata benar ya saudara sekalian. Itu 1960 Masehi, berarti itu abad ke 20 ya saudara sekalian. Selain dilihat dari isinya, dilihat dari media yang digunakan pun manuskrip ini jelas. Jelas apa? Manuskrip palsu ya. Manuskrip ini jelas manuskrip palsu. Bentuk tulisan manuskripnya ini sangat identik dengan manuskrip kitab hadis tulisan Salim bin Jindan, yaitu wafat 1969 Hijriah. Perhatikan potongan manuskrip yang terdapat dalam media online. Jaringan santri yang memuat sebuah manuskrip kitab hadis karya Salim bin Jindan yang diberi judul Riwayah bi al-Fi'li di bawah ini. Oke, ini manuskripnya ya, agak kalau kita lihat ya saudara sekalian, manuskripnya mungkin agak sama ya tulisannya. Ya dengan manuskrip Salim bin Jindan dengan manuskrip yang ditemukan pada abad ke-7 oleh Rumail Abbas yang menjadi andalannya yang disebut dengan manuskrip tinta biru bergaris ya. Oke, ini dia saudara sekalian. Dilihat dari bentuk tulisan dan jenis kertas yang bergaris-garis yang biasa digunakan oleh Salim bin Jindan, antara naskah Rumail dan naskah Salim bin Jindan sangat identik. Lalu kemudian naskah Rumail itu 99% adalah tulisan tangan Salim bin Jindan yang wafat di Jakarta tahun 1969 Masehi. Lalu bagaimana penampakan ulama Yaman? Lalu bagaimana pendapat ulama Yaman tentang Salim bin Jindan? Dr. Muhammad Bazib dalam akun media sosial saluran Telegramnya yang dipostkan dalam 16 Mei 2024 menyebutkan bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan la yu'taju biha wa la yu'tamadu 'alaiha. Ya, artinya tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan. Lalu kemudian saudara sekalian, Dr. Bazib mengutip pendapat Abdullah Al-Habsi dalam kitabnya Mashadir
al-Fikri al-Islami fi al-Yaman, bahwa kitab-kitab Salim bin Jindan adalah kitab yang diambil dari ruang hampa. Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak berfaedah, dan dalam kitab-kitab itu ada mujazafah ya, atau ucapan-ucapan tanpa referensi. Ya, mungkin ini ya ucapan-ucapan dia tanpa ada datanya ya. Lalu kemudian di dalamnya pula ada al-khaitu, ucapan rusak dan igau orang yang tidak sadar. Oke, selain Abdullah Al-Habsyi, menurut Bazib, Sagab Ali Al-Khab pun berpendapat yang sama, bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam ilmu nasab penuh dengan akazibu, ya la al-kazibu la yu'tamadu alaiha, yaitu kedustaan dan tidak dapat dijadikan pegangan. Oke, itu yang pertama ya saudara sekalian. Dan yang kedua yang ditanggapi oleh Kiai Jumaluddin di dalam persentase Rumail Abbas ya, manuskrip, yaitu manuskrip Hasan al-A'lal, yaitu pada tahun 460 Hijriah, abad kelima ya. Ini dia penampakannya, manuskripnya agak tidak jelas ya saudara sekalian. Silau ya. Oke, inilah penampakan manuskrip yang katanya ditemukan atau dibeli Rumail. Sanad itu menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa atau ayah Alwi, yang katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Askari. Nampaknya manuskrip inilah yang dijadikan dasar Hanif Al-Attas ketika di Rabithah Alawiyah, menyebut bahwa nasab Alwi sudah disebut tahun 460 Hijriah. Manuskrip ini pula dikutip Wafi dalam persentase nasab Alwi di Pemekasan. Hanif dan Wafi adalah dua orang yang tidak konsisten. Satu sisi mereka menolak kitab sezaman, di sisi lain mereka mencantumkan bukti-bukti palsu dari kitab sezaman. Nampaknya keduanya was-was dengan konklusi falasi mereka bahwa kitab sezaman tidak disyaratkan. Syaratkan apa ini? Oke, tidak disyaratkan. Mereka berdua juga tidak yakin bahwa dengan bukti manuskrip yang dimunculkan Rumail Abbas, akhirnya mereka gunakan semuanya. Berharap Mukibin bingung, akhirnya tetap percaya bahwa Ba'alwi adalah tetap cucu Nabi. Begini bos. Oke, ini perkataan Kiai Haji Imad ya kira-kira. Begini bos, manuskrip ini jelas, manuskrip lucu-lucuan. Ia manuskrip bodong, tanpa identitas. Tidak disebutkan diambil dari kitab apa, karya siapa, ditulis tahun berapa, selama ini manuskrip itu ada di mana. Tetapi menurut penulis nampaknya ia potongan sanad-sanad yang terdapat dalam kitab palsu Al-Arba'un yang diatribusikan kepada Umar bin Sa'ad ad-Din al-Zifari, wafat pada 667 Hijriah atau abad ke-7. Lalu kemudian yang telah disebutkan di atas, naskah itu adalah naskah palsu. Oke. Mengatasnamakan Umar bin Sa'ad, kitab tersebut diduga kuat adalah tulisan Salim bin Jindan tahun 1960 Masehi. Jelas sekali, rangkaian sanad itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadis, tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah, untuk dijadikan bukti palsu bahwa sosoknya betul-betul ada. Bahkan meriwayatkan sebuah hadis. Sayangnya, kreator sanad itu lupa bahwa ilmu hadis lebih ketat dari ilmu nasab. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi. Rafi ditulis dalam kitab-kitab ruwat atau para perawi. Untuk mengkonfirmasi seorang perawi, apakah ia merupakan sosok historis atau bukan. Jangan-jangan ya sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya yang bisa dilihat. Oke. Sosoknya bisa dilihat dalam kitab-kitab ruwat, para perawi hadis yang sudah ditulis sejak abad ke-3 Hijriyah.
Dalam sanad hadis Rumaid itu, Abdullah bin Ahmad bin Isa katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Askari. Ibnu Al-Askari memang seorang perawi hadis. Namun ditulis dalam kitab-kitab ruwat hadis, kitab yang menyebut nama-nama para perawi hadis. Di dalam sanad itu disebut bahwa Ibnu Al-Askari mendapatkan hadis dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Husain Ad-Dakak. Ad-Dakak pula terkonfirmasi sebagai perawi hadis. Tapi apakah benar Ibnu Al-Askari meriwayatkan hadis kepada Abdullah? Oke, benar enggak? Perhatikan wafat Abdullah. Ia disebut wafat pada tahun 308 Hijriah atau abad ke-4 ya. Jika ia benar-benar seorang perawi, maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya. Tempatnya akan banyak didatangi para pencari hadis dari berbagai penjuru dunia. Dengan seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasa dengannya atau yang mendekatinya. Semacam itu, semacam Ibnu Sahin yang wafat tahun 389 Hijriah. 2 tahun setelah wafatnya Abdullah, atau kitab Al-Zahab yang wafat tahun 748 Hijriah. Dan tentu namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya seperti Ubaidili, wafat pada tahun 437 Hijriah. Tapi nama Abdullah ini tidak dicatat dimanapun, tidak di kitab nasab, tidak pula di kitab perawi hadis. Oke, mungkin ini Abdullah ini sama seperti Ubaid ya, yang sosoknya tidak ada ya saudara sekalian. Lalu kemudian untuk menguji sanad palsu itu, mari kita teliti seorang nama perawi yang disebut di sana. Ia adalah Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Askari. Benarkah ia mempunyai murid bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Mari kita lihat kitab tarikh Baghdad tentang sosok Husain ya. Husain atau Hasan? Husain ya, bin Muhammad bin Al-Askari. Nah, ini dia Husain bin Muhammad ibnu Ubaid bin Ahmad bin Muhammad. Ya, mungkin ini nanti kita lihat di apa ya? Di anunya saudara sekalian ya. Kita lihat, kita baca bahasa Indonesianya saja. Dalam kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdad itu disebutkan bahwa murid Ibnu Al-Askari adalah Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Khalal, Ahmad bin Muhammad Al-Attiki, Abul Faraj bin Burhan, Al-Qadi, Abul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali bin Azzi, Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki, Al-Qadi, Abu Ubadillah Al-Baidawi, Ahmad siapa ini? Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, Al-Qadi, Abu Abdullah Al-Baidawi, Ahmad bin Umar Al-Nahrawani, dan Abu Qasim At-Tanuki. Lalu kemudian selengkapnya saudara sekalian lihat di kitab Tarikh Baghdad juz 8 halaman 569. Jelas, nama Abdullah bin Ahmad bin Isa tidak termasuk murid atau orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Askari. Sanad itu baik dilihat dari sisi media maupun isi terbukti palsu. Dengan terbuktinya manuskrip itu palsu, baik dari sisi isi maupun media, maka seharusnya kesadaran jiwa adalah jawaban dari semua kegundahan ini. Keikhlasan menerima takdir Tuhan adalah obat peringan rasa sakit. Lalu beradaptasi adalah perawatan yang menjanjikan kesembuhan. Ya, mungkin Habib disuruh adaptasi ya sama Kiai Haji Imad ya. Semakin cepat beradaptasi, maka akan semakin cepat kembali kepada sedia kala. Semakin melawan takdir Tuhan, maka akan semakin lama rasa sakit mengurabi jiwa. Akan semakin dalam perih dan luka.
Toh banyak manusia hidup dalam kemuliaan dan kehormatan tanpa adanya atribusi nasab leluhur mereka. Bahkan mayoritas raja dan penguasa dunia hari ini bukanlah dari mereka yang menjadikan nasab sebagai modalnya. Oke, ini saudara sekalian, bisa kita bilang penulis Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ini sanggahan ya, sekaligus jawaban dari sebuah karya atau sebuah penemuan baru dari Rumail Abbas. Kaitannya ini dibeli ya dari perjalanan panjang Rumail Abbas terkait dengan bagaimana menemukan sebuah manuskrip terbaru dari versi dia. Nah, ini yang dikomentari ya, ditanggapi oleh K.J. Jamaluddin. Salah satunya yang paling Rumail Abbas andalkan, saudara sekalian, yaitu manuskrip tinta biru bergaris. Dan ternyata itu ibarat kata kita boleh namakan itu manuskrip yang dirobek ya oleh Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Oke, saudara sekalian, mohon maaf kalau saya salah baca ya. Mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.